kan ya lu gila, eh, lu nggak lu ngelihat apa yang seharusnya nggak lu lihat, atau gua nggak ngelihat hal yang sama kok, lu nggak apa namanya, lu gila kali. Meskipun aku nggak tahu, aku nggak ngelihat, aku nggak merasakan, tapi aku coba untuk beradaptasi, mencoba untuk di sisiku seperti itu. Meskipun pernah sampai ada penolakan yang cukup ya membuat aku sangat sedih ya. Jadi arogan ketika mereka tidak bisa merasakannya. Nah, makanya nggak usah cinta kan harus menerima. Cinta karena Allah, Beb. Ya, cinta karena Allah. Cinta kamu. Cinta kamu karena Allah. Ya. Kita bilang kak. Ya, Asik. Asik. Tempat tidur kita itu ditempati jin. Kalau kita nggak tidur di sana, ditempati jin di sana. Terus kayak makanan, kenapa sih kita harus tutup makanannya? Ya karena tujuannya biar makanannya itu nggak dimakanin sama jin dan nggak dikencingin sama jin. Ngaca Ipe lagi pulang ke Bekasi, aku sendirian dong di kamar. Ya jadi pulang tuh Sabtu, Minggu balik. Jadi kan otomatis aku tidur sendirian kan. Jadi pas aku ngaca, di belakang tuh kan jendela. Kayak dalam hatiku pengen marah gitu kan, tapi kayak ya Allah aku capek gitu. Kenapa ya dia pengen kenalan gitu. Dia cuma ngasih tahu ya, aku ada di sini, aku yang jaga kamar ini gitu. Kayak habib-habib ngono kuwi sing pakai aku jenenge iki. Serban. Nyaboin. Aku gak bisa mempraktekin, aku lagi gendong di saya bentar aku potong. Jadi sebenarnya aku tuh dari kecil banget nggak pernah namanya kerasukan, kesurupan. Ya emang yang bisa masukin aku tuh emang ya pasti leluhurku tok, karena emang dia kayak ngebentengin aku gitu loh, nggak ngebolehin yang lain masuk, ngejaga, magerin. Jangan lihat pohon itu ada jangan lihat pohon. Ya. Jadi kita nggak pernah lihat pohon. Kan di sana ada pohon dua apa? Ngapain sih kak? Teh Elis, kenapa sih kak kalau aku udah duduk ke psikiater intinya bakal dikasih obat penenang, tau nggak? Dan aku nih, ini tanganku nih kan, jadi pecahnya tuh sampai segini nih, pecahannya segini, sobek nanti gak tangannya, 2 darah tuh aku sak meja itu, darah tuh bener-bener darah. Tadi sama yang ke anak. Oh iya. Oke, ada aku kerasukan di kosan, kayaknya cowok deh yang cewek deh, katanya aku nari, aku kerasukannya nari. Yang mana sih? Apa di kamar? Bukan ya? nari, tapi kayak gini, kayak orang masuk apa namanya ke keraton. Masuk tuh? Kayak gini. Akhirnya nari. Keraton pokoknya mengganggunya tuh bener-bener kayak orang kerajaan gitu. Iya, soalnya emang dari bapak kan emang keraton dari Jawa Tengah. Kakiku tau, oh sebelum lagi. Kenapa? Enggak usah, apa-apa. Mundur. Frame-nya bagus, apa gak sini? Lanjut. Nah, Gak sini tapi. sini belum masuk ya. Iya. Itu ada sound effect ya dari anaknya kita. Ada. Itu berarti aku di ruang tamu atau di ruang tamu? Pas itu di ruang tamu. Malam-malam ya? Enggak malam-malam sih, sore. Terang. Sore. Sore apa malam? Sore. Malam kali, malam. Aku ingat malam. Soalnya Kak Ana nggak mungkin pulang sore. Kak Ana tuh pulangnya malam. Pulang kerja malam. Iya malam. Terus Bruno bilang ke kamu tuh dia pakai belangkon. Nah, emang karena tahu nggak sih kenapa aku kesurupan? Aku kan nggak pernah umur namanya kesurupan. Di inti pesannya apa? Apa? Disuruh nikahin kamu. Iya, karena emang dia deketin aku kan waktu itu, dan emang ada sebuah insiden lah sebelum aku nikah sama dia, sama orang lain. Nah aku masih takut tuh, orang tuh juga masih masih belum berani lah istilahnya serius dulu. Nah terus titik baliknya selain itu adalah hal-hal yang
goib itu ya bener ada gitu loh. Saya bentar aku potong. Jadi sebenarnya aku tuh dari kecil banget nggak pernah namanya kerasukan, kesurupan. Ya emang yang bisa masukin aku tuh emang ya pasti leluhurku tok, karena emang dia kayak ngebentengin aku gitu loh, nggak ngebolehin yang lain masuk, ngejaga, magerin gitu loh. Nah makanya ketika ada sesuatu yang mengancam, bukan mengancam sih, tapi waktu itu kan dia nggak ngancam kamu kan, lebih ke ngasih jangan ya, kayak gitu. Jadi kayak sebelum sama kamu itu kan aku ada insiden sama orang itu kan, aku pernah cerita nggak? Jadi karena aku ngerasa ini leluhurku gitu kan sih, nggak tahu siapa aku, emang nggak ngerti siapa yang ikut aku namanya. Tapi banyak yang ngelihat itu tuh emang leluhurku dua, satunya dari ibu, satunya dari bapak. Satunya tuh yang pakai belangkon itu dari bapak, emang ayahku asli Jawa kan, Jawa Tengah. Kalau mamaku kan masih ada Timur Tengah itu, jadi kayak habib-habib ngono kuwi sing pakai aku jenenge iki sorban. Nyaboin. Aku nggak bisa mempraktekin, aku lagi gendong Dija. Kayak gitu. Yang Dija sama abahnya. Capek nanti sama. Iya kayak gitu sih. Nah itu aku ceritain aja. Jadi apa sih pas waktu itu sampai apa itu toksik ngeluarin racun tubuh, keringatan tuh. Biasa bapak-bapak baru, pahput, bapak-bapak muda ya. Alah Bu. Jadi pas waktu itu aku sedikit cerita, kamu nggak cemburu kan? Aku cuma ngasih tahu. Jadi emang pernah pas waktu aku kan pernah ta'aruf, terus kayak proses sebelum ta'aruf kayak ketemuan itu loh, nggak tahu nama prosesnya apa. Nah itu kan di kafe gitu kan, sama temen aku ditemenin. Nah itu pesen apa namanya, kopi. Anehnya nih ya, kalau kamu ini pikir logika nih, kopi panas, tempatnya kan cangkir tuh, kaca ya, apa sih namanya, dari apa sih, kaca ya, gelas lah, pokoknya gelas kaca ngono loh. Nah itu kalau emang dia sepanas-panasnya kaca, dia pasti kalau pecah tuh meletek. Oh ya, meletek itu bahasa Indonesia nih. Jadi retak duluan. Iya, retak. Pecah, enggak pecahnya itu enggak kayak di kita eksplosif. Pukul. Jadi tapi itu beda, anehnya tuh sampai eksplosif gitu loh, sampai meledak kayak ya Allah Gusti, ini jarane kopi mosok enek kok enek bom kan, nggak mungkin gitu kan mikirku. Jadi pas dia mau minum tuh apa namanya, gelasnya tuh pecah, bener-bener pecah, ngerti gak? Pecahnya tuh sampai tar gitu loh, sampai semua satu orang kafe, seluruh satu orang kafe, maksudnya seluruh orang yang ada di kafe itu langsung pada waktu itu kita kayak gitu kan. Jadi kayak ih apaan tuh. Nah pas dilihat ternyata, tahu nggak, sehasta gini tuh, kelihatan nggak ya? Ini tanganku nih kan. Jadi pecahnya itu sampai segini nih, pecahannya segini, sobek nggak juga tangannya, dua darah tok iku sak meja iku, darah tok, bener-bener darah tok gitu. Kayak aku waktu itu nggak kepikiran, kayak ya mungkin karena aku kelamaan nggak menyentuh, nggak berpikiran, nggak bersampingan dengan dunia alam goib gitu kan. Jadi aku nggak mikir kayak oh kecelakaan tok, aku mikirnya, ngerti gak, kayak tok loh. Jadi tapi aku baru mikir, oh itu cara mereka ngelindungin aku gitu. Jadi kayak mereka tahu kalau nih orang tuh punya apa namanya mas, kayak niat gak baik gitu loh di keluarga aku. Ternyata tenan. Itu nanti dibahas, itu tuh akan ada part lain lah ini. Lanjut, ini lebih fokus ke kamu lah. Pilih lanjut. Ya, jadi setelah itu perasaan kamu ya. Ya, jadi awalnya pun sempat mencoba untuk beradaptasi dengan kondisi yang kamu yang indigo, yang bisa melihat mas ada itu, mas aku takut ya ada ini. Masa? Pernah? Kamu pernah kasih tahu kan, kalau di kosan ini ada yang gini. Oh pernah tuh? Pernah. Pas di mana? Mas jangan lihat pohon itu ada ya ada pohon. Ya jadi kita nggak pernah lihat pohon, kan di sana ada pohon 2 kan, 4 gitu. Sing di mana? Kos di Kutek apa di Gang Salak? Karena gue mau di. Oh iya. Kira-kira gak sebut. Astaga. Itulah namanya. Jadi pokoknya di Gang Salak. Nah, di Depok. Nah, terus juga yang sebelumnya yang di Kutek itu juga kamu pernah ngasih tahu kan, apa namanya, banyak rambut itu kan. Iya, pas aku sisiran. Aku sekos sama IP itu kan. Nah, terus aku pernah kasih tahu ke salah satu temanku. Terus yang temanku ini perempuan bilang kan kalau cewek kan sering apa namanya, sering orang tuh gampang rontok gitu kan, rambutnya bertebaran kemana-mana. Tapi it's not sense buat aku, karena
aku tahu apa rambut itu bisa bertebaran kemana-mana, atau entah itu bulu di tangan, rambut harus di tangan ataupun kaki, itu bisa juga, karena di rumahku juga kayak gitu, tapi enggak sebanyak yang aku lihat gitu di Maka kamu lihat? Mau ngasih tahu pas itu? Oh dia tak video nih ya? Kayaknya tak videoin. Nggak tahu deh aku. Tak bawa keluar kosan kali ya? Tak tahu lupa. Nah, dan itu dan itu tersudut tempatnya, nggak usah apa sih? Ada titik di mana itu banyak gitu kan. Nah, Kalau kata Ipe yang sekosan sama aku, aku kan sekosan sama Ipe, anak Bekasi, anak Bekasi asli. Nah itu bertebaran rambut itu di mana-mana gitu. Tapi aku baru nyadarnya ketika aku pas lagi ngaca. Ceritanya aku lagi ngaca, Ipe lagi pulang ke Bekasi, aku sendirian dong di kamar. Dia jadi pulang tuh Sabtu, Minggu balik. Jadi kan otomatis aku tidur sendirian kan. Jadi pas aku ngaca, di belakang tuh kan jendela. sekarang sendirian? Kita bertiga, Beb. Aku ngaca, aku sisiran kan mas. Itu di belakang itu ada yang ikut ngaca. Aduh aku ngerasa. Ya pak, aku kayak dalam hatiku pengen marah gitu kan, tapi kayak ya Allah aku capek gitu. Kenapa ya dia pengen kenalan gitu, dia cuma ngasih tahu ya aku ada di sini, aku yang jaga kamar ini gitu loh, Miss K gitu lah, kayak mbak gitu lah, panjang rambutnya. Jadi kayak aku pengen ngasih tahu Ipe nih kenapa rumah ke kamarku tuh sama dia kenapa banyak rambutnya, tapi kalau aku ngasih tahu pasti dia nggak mau di situ lagi, pindah maneh, menggunakan pindah lagi gitu kan, makanya ya wis. Jadi Sifon ini dulu pas kuliah dan sampai sekarang pun terkenal nomaden. Aku suka pindah-pindah. Kita pernah pindah kosan juga, pindah kontrakan kan pas itu. Kita juga dulu kan tinggal di Depok, sekarang balik lagi ke Kediri tahun kemarin ke Depok balik lagi ke sini. Begitulah depannya. Tapi iya. Nah, dan titik yang dan titik yang benar-benar aku berusaha untuk meyakini selain aku emang cinta sama kamu. Masa? Nah, ya kan kalau misalnya cinta kan harus menerima. Cinta karena Allah, Beb. Ya cinta karena Allah. Cinta kamu. Cinta kamu karena Allah. Ya. Tapi lengkap. Ya, Asik. Oke. Dan kalau bagi muslim ya, ini kan sepengetahuanku, di ajaran kita itu banyak banget yang berkaitan dengan hal baik, dan apalagi yang paling aku ingat itu Allah dalam surat apa ya aku lupa, bahwa setan itu adalah musuh nyata. Banyak itu banyak disebutin berkali-kali. Dan pun dari kebiasaan kita yang sunnahnya Rasul itu yang Rasul lakukan, seperti contohnya ada beberapa yang aku ingat ya, kayak kenapa sih kita kalau sebelum tidur itu harus nibasin tempat tidur, karena di hadis Rasul itu mengatakan bahwa tempat tidur kita itu ditempati jin kalau kita nggak tidur di sana. Ditempati jin ya. Terus kayak makanan, kenapa sih kita harus tutup makanannya? Ya karena tujuannya biar makanannya itu nggak dimakan sama jin dan nggak dikencingin sama jin, kayak gitu. Dan banyak banget hadis-hadis yang mengatakan bagaimana hubungan kita itu sangat berkaitan erat dengan jin dan setan. Nah, jin dan setan beda ya. Jin, setan, hantu itu beda, iblis itu beda lagi, bisa dikategorikan. Nah, itu udah PR buat kita. Aku udah ngirimin nih ke kamu nih kajiannya Ustadz Umar Mita tentang kehidupan bangsa jin. Oh iya. Itu mau pop apa gimana? Ngeden pop ya. Terus itu mau maghrib iki Oh iya. Piye terus intine piye perasaanmu ya sampai saiki piye? Nah, karena hal itulah yang membuat salah satunya juga kalau misal aku nggak percaya dengan sunnahnya Rasul, berarti aku tidak mengimani 6 rukun iman. Rukun iman itu beriman kepada Rasul kan, nabi kan. Soalnya kan kalau Rasul kita kan ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku nggak percaya sama sunnahnya, nggak percaya sama apa yang dikatakan oleh kanjeng Nabi, ya berarti kita bukan Islam dong. Dan apalagi kita nggak percayain dengan apa yang sudah Allah firmankan. Allah kan lebih tahu dari kita. Jadi ketika temanku ngomong kayak gitu, aku berusaha untuk menahan, maksudnya karena aku nggak pas itu kan aku nggak ada argumennya.
Orang dia bilangnya zaman sekarang masih aja percaya sama begituan. Oh ada. Ada. Banyak. Tuh pasti aku ngomong Jadi sama satu bukan orang. masalah zaman sekarang apa zaman dulu ya. Bahkan sebelum manusia ada, jin itu duluan nempatin dunia, ngerti gak? Jadi kayak manusia tuh banyak banget yang arogan kayak. Ya bukan arogan. Kenapa mereka bisa arogan? Karena mereka nggak merasakannya, ngerti gak? Karena Manusia nggak menjadi Karena manusia nggak menjadi peka, arogan nggak ketika tahu. mereka tidak bisa merasakannya. Nah makanya Allah dan Rasulnya itu Tapi- memberitahukan itu tentang dunia jin itu seperti apa. Alam gaib itu bagaimana. Sama aja kalau misalnya kita nggak percaya sama adanya jin dan setan yang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, berarti kita nggak percaya dong sama Allah dan malaikatnya yang gaib. Itu aja sih. Iya. Itu yang bikin aku ngerenung. Jadi goib itu artinya nggak kelihatan, Iya, tak goib kasih itu- mata. Nah, Bahasa Arab. itu yang membuat aku Gak merenung dan berusaha untuk memahami posisi istriku itu seperti apa, karena aku sama sekali nggak peka, sama sekali nggak pernah ngelihat. Yang merinding dong sih, kalau merinding pun ya kalau lewat kuburan, karena di rumah aku kan dekat kuburan kayaknya. Oh iya. Kuburan yang dekat itu kan apa namanya, jaraknya paling cuma 15 atau 20 meter dari rumah itu kuburan. Nah cuma itu doang gitu loh. Jadi apa sih akhirnya, karena hal itu aku merenung dan itulah yang makin menguatkan aku untuk tetap ada di sisi istriku bagaimanapun kondisinya, mencoba untuk memahami apa yang istriku rasakan, meskipun istriku itu meskipun aku nggak tahu, aku nggak ngelihat, aku nggak merasakan, tapi aku coba untuk beradaptasi, mencoba untuk di sisi istriku seperti itu. Meskipun pernah sampai ada penolakan yang cukup ya membuat aku sangat sedih ya, tapi ya aku harus menerima lah, karena nggak semua orang bisa dikasih kemampuan kayak gini. Ya aku tahu ini sangat menyiksa gitu kan, kayak kemampuan itu tuh sebenarnya benar-benar menyiksa. Jadi kayak wajar gitu, kayak si Kak Sarah, si Risa itu sampai Risa tuh sampai pernah mau bunuh diri loh katanya. Sarah juga karena menolak kebenaran, karena gini loh, enggak orang-orang yang tidak peka, yang tidak melihat dan tidak coba berempati dengan orang-orang indigo, dia akan mengatakan ya lu gila, lu ngelihat apa yang seharusnya nggak lu lihat, atau gua ngelihat hal yang sama kok, lu nggak lu gila kali. Padahal kayak sekarang deh, apakah kalian melihat udara nggak kelihatan? Tuh, berarti udara nggak nyata. Atau kalau orang abad pertengahan mengatakan bahwa dunia itu datar, seperti yang masih sampai sekarang masih bahas ya, dunia itu datar. Pokoknya ini Dan itu pokoknya salah hal- satu bentuk iya. bullying untuk anak-anak indigo tuh kayak gitu, kayak orang gendeng kon. Iya nih orang gila nih. Gila kalau ini capean kali. Iya, lu stres kali atau apa, halu kali. Aku pernah ke psikolog aku pernah di UI itu loh, dari satelit. Jadi aku pernah ada sebuah gangguan kan, terus akhirnya dibawa tuh ke kayak ruang kesehatan di kampus di FIB kan, terus dibawa lah ke klinik satelit UI. Dokternya tuh bilang ini nggak sakit nih, panggilin teh Elis, dan dia psikolog. Aku ngikutin sesinya dia berapa bulan mas? 3 bulan ya? Berapa bulan? Sampai dirujuk ke psikiater. Dan ujung-ujungnya tau nggak, dirujuk ke psikiater dan dia nggak ngasih tahu diagnosanya apa, sakitku apa, disorder kayak apa kayak. Jadi gantung lah ibaratnya. Gantung. Nah pas kemarin aku nanyain temanku yang psikolog, kata dia indigo itu nggak kedetek di teori mereka, jadi itu masuk ke dalam teori halusinasi mas katanya. Makanya nggak bisa dikasih diagnosa katanya gitu. Ya otomatis dikasih lah, dirujuk lah ke psikiater, dan ujungnya aku dikasih resep kan. Aku kan nggak mau kan, emang ngapain sih kak teh Elis, kenapa sih kak kok aku dirujuk ke psikiater? Intinya bakal dikasih obat penenang tau nggak. Dan aku kalau misalkan nggak psikiater ke gimana, ya udah nih aku kasih resepnya, dan resep itu obat-obat penenang gitu loh intinya. Aku nggak ngerti. Dan itulah yang salah kaprah. Psikiaternya itu Ya, tapi kan mana balik lagi ya. apa Salemba. Iya, Aku ke Salemba. tapi kan itu balik lagi,
itu kan Tapi bergantung profesi ya. aku gak ke psikiater karena ya ini gak akan ada habisnya, ngerti gak? Kayak aku kalau bergantung sama obat ya gak akan habis, aku gak akan sembuh karena sembuhku ya obatku. Ini kan masalahku, ini cerita benar saya. Kayak penyakitku ini kan dari Allah ya, ujian dari Allah gitu kan. Ya sembuhnya pasti harus aku balik lagi ke Allah minta obatnya, gitu loh. Kalau aku kayak gitu, makanya kenapa aku nggak memenuhi apa requestan Elis ke psikiater, ya itu aku yakin Allah yang bisa nyembuhin. Meskipun aku nggak ngerti nih caranya kayak gimana. Akhirnya barulah aku tahu caranya, harus ruqyah berpuluh-puluh kali. Ya baby dia berpuluh-puluh kali ruqyah, tapi masih belum dapat rezekinya untuk sembuh gitu. Dan kalau kata seorang indigo namanya Philo Sebastian itu, orang kalau memperdalam agama dan dia indigo, dia tuh akan lebih peka, lebih tingkat indigonya itu kayak lebih tinggi loh mas, kayak gitu. Dan itu terbukti sih. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang lihat YouTube ini, lihat video ini, nggak semuanya bisa lihat. Pasti maksudnya yang lihat video ini nggak bisa lihat. Maksudnya nggak bisa melihat ya hal yang gaib, yang bisa lihat bangsa jin. Tapi percayalah bahwa nggak semuanya. Oh udah merekam tuh. Jadi ini tadi kan ke pause ya karena hit overheat. Makanya ini sekalian karena kita tag-nya maaf sore mau menuju maghrib sekalian nih ya, makanya kami persiapan sekalian ke masjid. Jadi ini pesan-pesan terakhirnya dari beliau. Pesan terakhir maksudnya? Pokoknya closingnya. Jadi gini beb, closingan. Jadi gini guys, pokoknya kuis. Pokoknya guys, jadi buat teman-teman nah ya buat teman-teman yang nggak ngeliat kayak aku juga, yang nggak bisa merasakan juga. Bukan nggak ngelihat, nggak peka. Nggak ngelihat, karena aku nggak ngelihat juga. Nggak ngelihat mereka, nggak ngelihat kayak aku juga. Ya nggak ngelihat. Ambigu kan. Nggak ngelihat, nggak peka dengan hal-hal yang gue kayak gitu. Bagi apa? Pokoknya dengan hal-hal yang udah aku kasih tahu mungkin bisa menggerakkan hati kalian atau mengubah pendapat kalian. Tapi itu balik lagi ke kalian. Kalau aku sih, ketika aku nggak mempercayai hal itu, ya aku berarti nggak percaya sama Rasulku, nggak percaya sama Allah, dan salah satunya aku nggak mengimani dari rukun iman. Itu sebagai Muslim ya. Kalau misalnya untuk yang lain, untuk yang non Muslim atau agama-agama yang lain, itu balik lagi ke bagaimana tataran di agamanya. Kalau bagiku seperti itu, oke? Soalnya itu juga salah satu contoh, meskipun itu nggak ke agama wis, itu salah satu cara bullying, ngerti gak? Itu bullying yang apa kan macam-macam orang kan ya. Itu salah satu bukti bullying kalau kalian tuh ngejudge kalau ini orang gila kayak gini. Ya nggak boleh, itu salah gitu. Coba dengerin, coba pahami gitu loh. Kalau emang kamu merasa apaan sih, ngerasa kayak masih belum mempercayai, ya udah diam, nggak usah nyinyir gitu. Dan pokoknya ini gak usah nyinyir. Udah azannya bunyi kan, dengar. Udah jadi gitu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum openingnya belum salam ya. Lupa. Iya sayang. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.